Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Deni Ristia dengan NIM 2022 143118 Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD, dosen pengampu Ibu Desi Andriani, Sarjana Pendidikan PAUD, Magister Manajemen. Penasaran kan apa sih strategi belajar mengajar itu? Simak penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih strategi belajar mengajar itu? Strategi adalah suatu garis besar atau haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jadi, strategi merupakan perencanaan. Sedangkan belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, belajar merupakan usaha untuk memperoleh perubahan atau pengetahuan. Sedangkan mengajar adalah proses penyerahan atau transfer ilmu yang baik berupa pengalaman atau kecakapan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah sebuah tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, baik berupa tujuan, usaha, metode, dan alat, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan strategi belajar mengajar. Yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 3. Menunjukkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. 4. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. Dan yang kelima, memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Prinsip-prinsip media pembelajaran. Penerapan prinsip-prinsip media pembelajaran dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Adapun prinsip-prinsip media pembelajaran yaitu yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness adalah kondisi proses belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh kesiapannya atau kondisi yang memungkinkan ia siap belajar. Yang kedua, prinsip motivasi atau motivation ialah suatu kondisi dari pelajar yang memprakarsai kegiatan belajar, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhannya. Yang ketiga, prinsip persepsi keaktifan adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Seorang peserta didik harus aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Prinsip tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai seseorang. Sedangkan keterlibatan langsung ialah proses yang ditujukan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga peserta didik menikmati jalannya pembelajaran. Yang kelima, prinsip perbedaan individual adalah proses pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Yang keenam, prinsip transfer retensi dan tantangan adalah pemindahan pengetahuan dan keterampilan dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain. Sedangkan tantangan melibatkan informasi yang ditransfer tetap relevan dan bisa dipahami oleh peserta didik. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif ialah prinsip yang mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Dan yang kedelapan,
Prinsip belajar aktif ialah proses belajar yang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Dan kesembilan, proses belajar psikomotor adalah proses belajar yang melibatkan pengembangan keterampilan fisik dan gerakan tubuh. 10. Prinsip pengulangan adalah pembelajaran yang mengacu pada konsep bahwa pengulangan suatu informasi dapat meningkatkan pemahaman atau retensi dari peserta didik. Landasan psikologis dalam pembelajaran. Landasan psikologis dalam pembelajaran adalah pemahaman dasar dalam ilmu psikologi yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan memahami proses pembelajaran. Landasan ini mencakup tentang bagaimana manusia belajar, mengingat, memecahkan masalah, berinteraksi dengan lingkungan, dan memotivasi diri mereka sendiri. Teori belajar tingkah laku atau psikologi tingkah laku adalah teori yang mengacu pada pendekatan yang fokus pada pengamatan perilaku yang dapat diamati secara eksternal dan pengaruh lingkungan terhadap pembentukan perilaku tersebut. Selanjutnya, teori belajar kognitif atau psikologis kognitif adalah teori yang berfokus pada peran proses kognitif seperti pemikiran, persepsi, memori, dan pemecahan masalah dalam pembentukan perilaku dan pembelajaran. Pendekatan cara belajar siswa aktif atau sering disebut CBSA. CBSA adalah suatu pendekatan yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dengan menekankan pada keterlibatan kemampuan peserta didik baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosionalnya sehingga diperoleh hasil belajar yang utuh. Prinsip-prinsip pendekatan CBSA. Yang pertama, mendesain pendidikan yang dapat membuat peserta didik aktif sepenuhnya dalam proses belajar. Keaktifan fisik, mental, dan emosional dapat diupayakan dengan melibatkan indera peserta didik sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membebaskan peserta didik dari ketergantungan yang berlebihan pada peserta didik. Hindari cara belajar DDCH atau duduk, diam, catat, hafal. Yang ketiga, menilai hasil belajar dengan cara berbagai macam kegiatan belajar. Pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran. Pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran adalah suatu pendekatan pembelajaran yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip student active learning dan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning yang mengarahkan siswa pada pokok permasalahan agar siswa siap baik secara mental, emosional, maupun fisik. Langkah-langkah pendekatan keterampilan proses yaitu: yang pertama, pemahaman tujuan, 2. Proses pembelajaran, 3. Pengamatan tujuan, dan yang keempat, interpretasi hasil. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi proses pembelajaran. Ini bisa mencakup berbagai strategi, teknik, dan pendekatan yang direncanakan untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar siswa. Kedua, pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran di mana siswa memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu melalui proyek. 3. Pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang menggali pengetahuan melalui pertanyaan dan juga eksplorasi. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah pembelajaran yang fokus pada pemecahan masalah sebagai cara belajar. Yang kelima, pembelajaran berbasis game adalah pembelajaran
yang menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar. Yang keenam, pembelajaran daring atau e-learning adalah pembelajaran dengan menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketujuh, pembelajaran visual atau visual learning adalah pembelajaran yang mendorong pemahaman melalui gambar, grafik, dan elemen visual lainnya. Yang kedelapan, pembelajaran berbasis cerita atau storytelling adalah pembelajaran yang menggunakan narasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kesembilan, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran melalui kerjasama antar siswa. Dan yang ke-10, pembelajaran berbasis keterampilan atau skill-based learning adalah pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan praktis. Metode mengajar yang berpusat pada guru. Metode pembelajaran adalah sasaran atau cara yang dilakukan secara teratur dan terarah sehingga sasaran interaksi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan optimal. Adapun metode pembelajaran yang berpusat pada guru adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi yang berpusat dari guru. 3 komponen melaksanakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang pertama, menciptakan sasaran behavioral atau perilaku. Yang kedua, menganalisis tugas. Dan yang ketiga, menyusun taksonomi instruksional yang artinya guru berperan dalam kelancaran proses belajar mengajar. Metode mengajar yang berpusat pada siswa. Metode mengajar yang berpusat pada siswa adalah pendekatan atau cara dalam proses pembelajaran di mana teknik atau cara belajar berpusat pada siswa, di mana siswa lebih aktif. Klasifikasi metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama, metode studi kasus, yaitu metode yang mengajak siswa untuk belajar menganalisis. Yang kedua, metode demonstrasi atau memonstrasi, yaitu metode yang mengajak memperagakan sebuah materi. Yang ketiga, metode discovery, yaitu metode yang mendorong siswa untuk menyimpulkan suatu konsep. Yang keempat, metode jigsaw, yaitu metode yang mengajarkan saling menghargai dalam kelompok. Yang kelima, metode diskusi kelompok, yaitu metode yang mengajarkan siswa untuk dapat berinteraksi. Yang keenam, metode bermain peran, yaitu metode yang mengajak siswa memecahkan masalah dengan melakukan peran tertentu. Yang ketujuh, metode tugas proyek, yaitu metode yang mengajak siswa untuk melakukan riset, eksperimen, dan juga pengamatan. Dan yang kedelapan, metode kunjung karya, yaitu metode yang mengajak siswa untuk saling melihat hasil karya teman sebayanya. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.